Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semangat belajar untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini mengenai organisasi regional dan internasional ya. Maaf, organisasi regional dan global ya. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu organisasi yang ada di layar kita sekarang ya. Organisasi ini adalah organisasi MEE ya, Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community ya. Ini dibentuk tanggal 1 Juni ya. Bergabung menjadi satu organisasi yaitu Masyarakat Eropa atau ME, dan kemudian pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa atau European Union, yang pada awalnya kegiatan Uni Eropa hanya terbatas di bidang perdagangan, lalu berkembang menjadi perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik ya ini ME. Jadi di ME ini awalnya membahas ekonomi, tapi seiring berkembangnya membahas perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Nah ini tujuannya. Tujuan dibentuknya itu yang pertama ada integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja ya. Ini. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persiapan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota ya. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat laju perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain ini masih menjalin hubungan lah ya. Selanjutnya membahas GATT ya, General Agreement on Tariff and Trade ya, persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan. Nah, diimplementasikan untuk lebih mengatur pada perdagangan sebagai sarana percepatan pemulihan ekonomi setelah perang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional melalui pengurangan tarif, kuota, dan subsidi ya ini. Tujuannya mengurangi hambatan perdagangan internasional. Tujuan khususnya untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta juga untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan iklim perdagangan yang sehat ya ini. Poin pokoknya, tujuan dari GTT itu untuk meningkatkan taraf hidup umat manusia. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam. Yang keempat, meningkatkan produksi dan tukar menukar barang ini dalam satu organisasi. Kemudian WTO ya, World Trade Organization. Ini WTO. Ini organisasi internasional ya untuk menyediakan ini perdagangan ya, membantu anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum, intinya ini. Nah, ini tujuannya menegosiasikan pengurangan dan penghapusan hambatan perdagangan. Ini bisa dengan impor, tarif impor. Kemudian mengelola, memantau penerapan aturan WTO. Kemudian memantau dan mengkaji ulang kebijakan perdagangan, menyelesaikan perselisihan, kemudian meningkatkan kapasitas pejabat pemerintahan. Sebentar ya. Yang keenam, membantu proses keanggotaan sekitar 30 negara.
melakukan penelitian ekonomi dan mengumpulkan menyebarkan data perdagangan untuk mendukung kegiatan utama, menjelaskan dan mendidik masyarakat tentang WTO ya. Bentar. Ini mengenai WTO. Sekarang mengenai NAFTA, North American Free Trade Agreement. Ini ya, perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Kanada, Meksiko, Amerika Serikat yang menciptakan blok perdagangan di Amerika Utara. Tujuannya itu yang pertama meningkatkan ekonomi para anggota. Yang kedua, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, ramah dengan lingkungan. Yang keempat, mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota ya. Nah, ini terakhir adalah CAFTA. Ini CAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Amerika Tengah. Negara Amerika ini ya, serikat. Jadi di dalam negaranya nanti ada negara bagian. Kayak gitu. Negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Ini ya, waktunya 2003 sampai 2004. Tujuannya dibentuk CAFTA ini adalah yang pertama, mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggota. Keberadaan CAFTA memiliki beberapa ketentuan, yaitu perdagangan jasa lintas batas, kemudian jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Yang kedua, menciptakan zona perdagangan bebas di Amerika Tengah yang di mana ini diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi di Amerika Tengah ya. Nah, ini organisasi-organisasi yang terakhir, organisasi global dan regional. Diurutkan lagi ya, ada GNB, kemudian ada ASEAN, ASEAN, kemudian kita ulangi, ada OKI, lalu OPEC membahas petroleum, perminyakan, kemudian MEE, GAT, WTO, NAFTA, dan CAFTA. Ini organisasi global dan regional yang terakhir di CAFTA ini ya. Harap dipahami, nanti Ibu share lagi PowerPoint-nya. Dibaca lagi ya. Ini yang penting paham saja tujuannya apa dibentuk CAFTA. Ini organisasinya antar mana, latar belakangnya. Setidaknya ini paham ya, misalkan OKI, oh berarti tentang keislaman nih gitu. MEE tentang ekonomi Eropa gitu ya. Terus ASEAN yaitu Asia Tenggara gitu. GNB itu dari perang dingin ya, kayak gitu ya. Jadi difahami ya. Dia pahami dari setiap organisasi ini apa sih apa sih tujuannya seperti itu ya, negara mana gitu ya. Terus tujuan dibentuknya itu apa, untuk apa gitu. Tidak hafal juga tidak apa-apa, yang penting paham ya. Misalkan dari OKI itu, oh berarti gara-gara pembakaran masjid misalkan kayak gitu. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk organisasi regional dan global ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi-materi mengenai fakta warsa ya dan sebagainya. Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.